Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Afwan tadi ke jeda sama sholat asar ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi terakhir kita sampai di latihan yang ketiga ya. Latihan yang ketiga dari pelajaran yang ke-8, halaman 43. Iqra'il misal al-atiyah summa hawilil jumal al-atiyata mislahu. Baca contoh berikut kemudian ubahlah kalimat yang berikut, kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Contohnya, hadza kitabun. Di sini ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama mengenalkan sebuah benda, kalau benda tersebut namanya adalah kitab. Kemudian kalimat yang kedua, bendanya sudah diketahui, informasi yang ingin disampaikan adalah pemilik dari benda tersebut. Hadza kitabun, kalimat yang pertama, ini adalah kitab. Kalimat yang kedua, hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Ya, ada perbedaan ya. Jadi tentu saja dari segi penampilan, hadzal kitabun tanpa alif lam, hadzal kitabu dengan alif lam. Tapi dari segi mana berbeda. Yang pertama memberikan informasi kepada lawan bicara kalau benda yang di dekat dia itu namanya adalah kitab. Kalau di kalimat yang kedua, informasi yang ingin disampaikan kepada lawan bicara adalah pemilik dari si buku tersebut. Bukunya sudah diketahui ya. Silakan latihannya dibaca coba nomor 1. Hada tabibun. Hadza tabibun. Kalimat yang kedua, Hadza tabibu minal hindi. hadza tabibu minal hindi. Jadi kalimat yang pertama mengatakan ini adalah dokter. Kalimat yang kedua, setelah tahu orang yang ada di dekat dia itu adalah seorang dokter, ya, kalau bisa membayangkan kejadiannya, berarti kejadiannya ada 3 orang. Ya, yang orang pertama mengatakan kepada lawan bicaranya sambil menunjuk orang yang ketiga, mengatakan ini adalah seorang dokter. Mengenalkan orang yang ketiga bahwasanya orang yang ketiga itu adalah seorang dokter. Kemudian di kalimat yang kedua, si pembicara atau orang pertama memberitahu kepada orang yang kedua bahwa si dokter ini dari India. Hadza tabibun, hadzat tabibu. Alif lam syamsiahnya dipakai ya. Hadzat tabibu minal hindi. Berikutnya. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ini adalah mobil. Mobil ini milik mudir. Berikutnya. Dzalika waladu. Dzalikal waladu ibnul mudarris. Itu seorang anak. Anak itu adalah anak laki-lakinya guru. Berikutnya. Tilka sa'atun. Tilka sa'atu min Suisra. Nah, itu adalah jam. Jam itu dari Swiss. Berikutnya. Hada baitun. Hadal baitu lil muhandis. Ini adalah rumah. Rumah ini milik si insinyur. Berikutnya. Hada qalamun. Hadal qalamu li Abbasin. Ini pulpen. Pulpen ini milik Abbas. Berikutnya. Dzalika rajulun. Dzalika rajulu muadzinun. Itu seorang laki-laki. Laki-laki itu seorang muadzin. Berikutnya. Hadihi baidatun. Hadihil baidatu kabiratun. Ini telur. Telur ini besar. Berikutnya. Hada mindilun. Hadal mindilu wasikhun. Ini sapu tangan. Sapu tangan ini kotor. Berikutnya. Hadihi haqibatun. Hadihil haqibatu lil mudarris. Ini tas. Tas ini milik si bapak guru. Ya. Kemudian lihat latihan yang berikutnya ya. Iqra'il misal al-atiyah summa kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Ya, baca contoh berikut kemudian susunlah
pertanyaan dan jawaban, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban seperti contoh. Karena gambarnya adalah buku, maka pertanyaannya adalah liman hadzal kitabu, milik siapa buku ini? Buku ini ya. Nah, buku ini satu bagian, milik siapa bagian yang berikutnya ya. Bisa dikatakan hadzal kitabu mubtadanya, liman itu khobarnya. Kemudian jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Kenapa Muhammad? Karena di dalam kurungnya adalah kata Muhammad. Kemudian di situ ada huruf lam, lam di situ adalah huruf jar. Huruf jar sudah dipelajari di pelajaran yang keempat. Di pelajaran yang keempat huruf jar yang muncul itu ada 4. Nah, di sini ada huruf jar yang kelima yaitu huruf jarnya itu lam. Li. Perbedaan dari huruf jar lam dengan 4 huruf jar yang lain yang ada di pelajaran yang keempat adalah huruf jar yang ada di pelajaran yang keempat dia dengan kata yang ada di depannya, dengan isim majrur yang ada di depannya dikasih spasi. Tapi kalau huruf jarnya terdiri dari satu huruf hijaiyah seperti lam atau ba, maka tidak dikasih spasi. Nah, kemudian karena lam dengan huruf yang di depannya itu tidak dikasih spasi, maka harus disambung. Berbeda dengan wawu ya, wawu yang huruf jar wal asri itu tidak dikasih spasi dan nggak bakalan pernah nyambung karena wawu tidak pernah bersambung dengan huruf yang di depannya. Kemudian lihat di sini ya, di situ tadi ada kata li Muhammadin ya, di situ ada kata li Muhammadin. Kemudian di latihan yang sebelumnya nomor 10 di latihan yang ketiga ada hadhil hakibatu lil mudarrisi. Lil mudarrisi itu adalah al mudarrisu kemasukan huruf jar lam. Ya, Zaidun kemasukan huruf jar lam maka menjadi li Zaidin. Al mudarrisu kemasukan huruf jar lam maka menjadi lil mudarrisi. Perbedaannya ketika al kemasukan li, kemasukan lam, maka hamzah dari al itu hilang. Ya, oke, seperti yang terlihat di gambar. Ya. Coba latihan nomor 1 silahkan dibaca. Liman hadal qalamu li Abbasin. Bagus, berikutnya. Liman hadal miftahu li Aliyin. Bagus, berikutnya. Liman hadhihi sayyaratu lil mudiri. Berikutnya. Liman hadhil baqaratu lil fallahi. Bagus, terus. Liman hadhil haqibatu lil mudarris. Terus. Liman hadal kursiyu li Ammar. Terus berikutnya. Liman hadad diku Hadhihi dajajatu. Ini ayam. Ya. Nah, ini ayamnya ayam betina ya. Tahu dari mana? Badannya lebih gemuk ya. Liman hadhihi dajajatu. Terus. liman hadhihi dajajatu Terus. li bintil fallah. Li bintil fallahi. Berikutnya. Liman hadhihi sa'atu libnil mudiri. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Berikutnya. Liman hadal baitu lit tabibi. Nah, berikutnya. Liman hadhil mil'aqatu lit talibi. Bagus ya. Liman hadhil mil'aqatu lit talibi. Milik siapa sendok ini? Sendok ini milik si mahasiswa tersebut. Oke ya. Kemudian lihat berikutnya di latihan yang kelima ya. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Renungkan contoh-contoh berikut. Apa sih yang dimaksud dengan latihan yang kelima ini? Di sini semuanya kemasukan huruf jar ya. Al baitu tanpa huruf jar, fil baiti kemasukan huruf jar, minal baiti kemasukan huruf jar, ilal baiti kemasukan huruf jar. Al baitu huruf terakhirnya adalah huruf ta. Ya, huruf ta itu bisa menerima harokat.
maka domahnya muncul. Al-baitu, tu-nya muncul. Ketika kemasukan huruf jar, maka harokat huruf ta-nya turun ke bawah menjadi kasroh. Menjadi fil baiti, minal baiti, ilal baiti, ti semuanya. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah ini yang disebut dengan isim-isim, semuanya isim ya kata benda. Isim-isim yang ujungnya ada alif bengkok. Kita menyebutnya alif bengkok ya. Alif bengkok itu alif lazimah atau alif maksurah. Nah, isim-isim yang ujungnya ada alif ini, huruf terakhirnya adalah huruf alif. Sedangkan perubahan harokat ada di huruf terakhir. Sedangkan huruf terakhirnya adalah alif. Dan alif tidak pernah berharokat. Maka ketika tidak ada huruf jar, dengan ketika kemasukan huruf jar, bunyinya sama. Dari segi penampakan sama. Dari segi ucapan juga sama. Contoh misalkan al-mustashfa. Kemudian ketika ada fi, tidak menjadi fil mustashfi. Tapi tetap bunyinya, penampakannya fil mustashfa. Ya. Kenapa tidak menjadi fil mustashfi? Karena perubahan harokat ada di huruf terakhir. Sedangkan huruf fa itu huruf kedua terakhir, bukan huruf terakhir. Huruf terakhirnya itu adalah alif. Alif tidak pernah berharokat. Jadi ya sama saja. Al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Dari segi penampakan dan dari segi bunyi sama ya. Tapi dari segi i'rab itu lain lagi ya. Silakan dibaca baris yang ketiga. Amrika. Fi amrika. Min amrika. Ila amrika. Bagus. Berikutnya. Almania. Fi Almania. Min Almania. Ila Almania. Ah, bagus. Berikutnya Iqra waktu coba baca latihan yang berikut ya. Silakan. Hadza tabibu min inkaltarro. Bagus. Hadza tabibu min inkaltarro. Dokter ini dari Inggris. Berikutnya. Zahaba Hamidun ila Faransa. Bagus. Zahaba Hamidun ila Faransa. Tidak jadi ila Faransi ya. Tetap ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis. Berikutnya. Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Bagus. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Bukan fil mustashfi. Mahmud sakit, dia sekarang di rumah sakit. Berikutnya. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Bagus. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Berikutnya. Hadal kitabu Isa wa dhalikal kitabu li Musa. Hadza kitabul Isa wa dzalikal kitabu li Musa ya, tanpa huruf jar. Isa Musa, kemasukan huruf jar Isa Musa juga ya. Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Berikutnya. Hadal muhandisu min Amrika. Insinyur ini dari Amerika ya. Kemudian berikutnya latihan yang ke-6 ya. Di sini di latihan yang ke-6 kita dikenalkan dengan keterangan tempat ya, atau zorful makan. Nah, di situ ada yang digarisbawahi yaitu amama dengan khalfa. Amama artinya di depan, khalfa artinya di belakang. Amama dengan khalfa ini isim bukan huruf jar. Nah, isim yang ada setelah amama dengan khalfa dia kasroh bukan karena amama ini huruf jar ya. Tapi dia jadi mudhof ilaih dari amamanya. Amama mudhof atau libi mudhof ilaihnya. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis di depan tolib, di depan si mahasiswa, dan dianya ke si saburoh ya. Dan si papan tulis tersebut di belakangnya guru. Nah, amama dengan khalfa karena ini keterangannya keterangan tempat, dia setaranya dari fathah. Boleh tidak amamu? Boleh, tapi nanti di pelajaran yang selanjutnya masih jauh ya. Silakan baca nomor 2. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Di mana mobil guru? Dia si mobil guru di depan sekolah. Berikutnya. Aina baitul imami.
Baitul imami khalfal masjidi. Di mana rumah imam? Rumah imam di belakang masjid. Berikutnya. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Bagus. Aina jalasa Hamidun? Di mana si Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Berikutnya. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ammar pergi ke masjid dan dia duduk di depan mihrab, ya. Mihrab tuh apa ya? Mihrab tuh cerukan ya, tempat imam sholat itu disebutnya tuh mihrab ya. Nah, kemudian lihat di sini di kotak yang di bawah itu adalah kosakata baru al-kalimatul jadidatu al-mustashfa, rumah sakit, Almania negara Jerman, Inkaltaro negara Inggris, Swisro itu Swiss, Asikinu kapnya bertasdid ya. Sinnya bertasdid karena dia huruf syamsiah, kemudian kapnya juga bertasdid. Asikinu pisau, Faransa itu Perancis, Amama di depan, Khalfa di belakang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.